Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Hebat Indonesia. Perkenalkan, nama saya Inayatul Kamilah SPDI. Saya guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMP Negeri 3 Waika Bubak. Sejak tahun pelajaran yang lalu, sekolah kami telah menerapkan kurikulum Merdeka dan juga P5. Pada kali ini, saya akan bercerita tentang praktik baik yang telah sekolah kami lakukan tentang pelaksanaan P5 di sekolah kami. Yuk, simak kisahnya. Tema pertama yang dipilih untuk kegiatan P5 pada tahun pelajaran 2024-2025 ini adalah bangunlah jiwa dan raganya dengan dimensi yang ingin dikembangkan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Elemen profil peserta didik yang ingin diraih berupa akhlak beragama, akhlak pribadi, dan akhlak kepada manusia. Tema ini kami terjemahkan dalam topik kegiatan Gebat Baku. Asal mula topik ini diambil sebab adanya kebiasaan kurang baik murid berupa minimnya kesadaran murid dalam menjaga kebersihan badan, makanan, dan lingkungan di sekitar mereka. Sehingga dianggap penting untuk mengangkat topik ini di dalam pembelajaran di dalam kelas agar murid mampu menyadari pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Dan kebiasaan membuang sampah sembarangan tidak lagi terjadi dimanapun mereka berada. Iya sih agak lucu. Kamu tunggu dulu. Kamu lihat dulu ada kacang sukro, ada ikan buntal. Pak Suto, ikan buntal plus kacang sukro cocok. Sebab yang kedua adalah kurangnya kesadaran saling menjaga sikap dan perkataan dalam pertemanan di lingkungan sekolah, yaitu kebiasaan membuli teman sebaya dengan menyebutkan kekurangan dan kelemahan orang lain tanpa memikirkan dampaknya. Kalian tiga ini ya, kalian itu tidak boleh saling menjelekkan, kita harus saling menghargai, apalagi kita kan sama-sama ciptaan Tuhan, diciptakan dengan kekurangan dan kelebihan masing-masing. So alim. Memangnya kenapa kalau gemuk terus kami sebut ikan buntal? Memangnya memengaruhi sama prestasi kah? Kalau kami berani marstok kita adu prestasi dalam kelas matematika, IPS, IPA, kau mau yang mana? Permisi, selamat siang. Ada apa ini? Kenapa ribut-ribut? Yuk dengar dari dalam. Ada ibu. Siapa yang mau jelaskan lebih dulu? Oke, Oli. Ini ceritanya, Bu Sada Yun kan ada duduk di sini, ibu ada cerita. Terus ini Adira, Cynthia dengan Nafdi, ibu mereka bertiga datang terus mengolok sama kami. Jadi kita bagaimana gitu? Mereka olok apa dengan kalian dua? Mereka bilang kacang sukro dengan ini buntal ibu. Oke, apakah benar? Adira, Cynthia, dan Nafdi? Benar ibu. Kalian menyadari kalian punya perbuatan itu salah atau benar? Salah ibu. Salah, oke. Sekarang ibu tanya kepada kalian bertiga. Kira-kira kalau kalian bertiga punya kekurangan terus diolok oleh orang lain, apa perasaan kalian? Sakit hati, sedih kan? Nah, maka itulah yang dirasakan oleh Yurun dengan Oli. Maka sekarang ibu minta kalian minta maaf kepada Yurun dengan Oli. Yurun, saya minta maaf ya. Maaf Yurun. Oke, harapan ibu adalah kita tidak boleh menjadikan kelemahan dan kekurangan orang lain sebagai bahan bercanda dan bahan untuk mengolok orang lain. Karena itu semua sudah ciptaan dari Tuhan. Kita syukuri dan benar seperti Yurun katakan tadi, itu semua bukan penghambat kita untuk menjadi orang yang berhasil dan berprestasi. Paham? Paham ibu. Oke, sekarang kita siap masuk ke dalam kelas. Fenomena tadi membuat saya berpikir sebab dan alasan yang mendasari hal tersebut terjadi. Berdasarkan pengamatan dan refleksi yang saya lakukan, setidaknya ada 3 penyebab yang mendasari hal tersebut, yaitu 1. Minimnya kesadaran murid tentang pentingnya menghargai diri, orang lain, dan lingkungan. 2. Kurangnya rasa peduli dan toleransi terhadap perbedaan dan kekurangan yang dimiliki setiap orang. 3. Minimnya pemahaman murid tentang dampak dari perkataan dan sikap yang dapat menyakiti orang lain. Kemudian, saya mulai melakukan pengamatan dengan menggunakan siklus inquiry dalam proses penyusunan kegiatan P5, yaitu melakukan refleksi awal, perencanaan awal, implementasi, dan evaluasi. Evaluasi dan refleksi terus dilakukan secara bertahap dan kontinu dalam proses pelaksanaannya agar mendapatkan hasil yang lebih baik dalam setiap proses dan aksi yang dilakukan. Saya pun berkoordinasi dan berdiskusi tahapan pelaksanaan P5 bersama rekan koordinator P5 lainnya tentang 4 tahapan utama P5, yaitu tahap pengenalan, kontekstualisasi,
aksi, dan refleksi. Secara garis besar, P5 mengharapkan murid mampu menguasai 5 kecakapan penting, yaitu menggali potensi diri, pemberdayaan diri, peningkatan diri, pemahaman diri, dan peran sosial, yaitu dengan menyadari pentingnya menjaga kebersihan diri dan lingkungan dengan berbagai macam bentuk simulasi sederhana dengan memanfaatkan bahan yang mudah didapat agar mudah dipahami. Tangannya kotor tidak? Tidak, Ibu. Oke, sedangkan tangannya Angel? Kotor. Kotor ya? Oke, bagus. Disampaikan dapat diterima dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Salat itu kayak sabar bersih, terus ini air sama ini beda tadi itu kayak kuman itu. Ketika kita cuci tangan kan pakai sabun. Dalam proses perjalanan implementasi P5 di sekolah, tentunya banyak tantangan dan hambatan yang harus dilalui, mulai dari proses perencanaan alur aktivitas yang menarik dan kontekstual, persiapan media dan bahan ajar di kelas, sarana dan prasarana yang dibutuhkan, asesmen yang dilakukan, hingga output yang dihasilkan di akhir proyek nanti, pembagian tugas dalam menghandle pelaksanaan P5 di sekolah, dan juga proses briefing kepada tim fasilitator sebelum mereka mengajar di kelas. Salah satu kunci suksesnya P5 adalah dengan menjaga kolaborasi yang baik dengan seluruh pihak agar kegiatan P5 dapat berjalan dengan lancar sesuai harapan. Dan yang paling penting, pesan dan tujuan dari kegiatan P5 tersampaikan dan diterima dengan baik oleh murid dan kemudian menjadi pengalaman berharga bagi mereka yang akan selalu mereka ingat sampai kapanpun. Jadi benar apa yang disampaikan oleh teman kita Oli tadi. Kertas ini ibaratkan hati kita, mental kita selaku manusia. Yang awalnya baik-baik saja sebelum diremas, maka setelah diremas, anggap diremas satu kali, kita mendapatkan cacian atau hinaan dari orang lain. Contoh, Inaya jelek, Inaya bodoh, Inaya males, Inaya kecil, dan seterusnya. Semua cacian makian itu adalah ibaratkan mengkusutkan hati kita. Karena kalau kita biasanya diolok oleh teman atau dicaci teman, bagaimana perasaan kita? Sakit hati, ya kan? Nah, kalaupun orang tadi sudah meminta maaf, maaf ya, Inaya maaf ya, saya tadi cuma bercanda, dan seterusnya. Mereka sudah minta maaf, bahkan sampai memberikan kita hadiah, sampai mau digosok, bahkan kertas ini kalaupun disetrika sekalipun, kira-kira bentuknya akan kembali seperti semula tidak? Tidak. Itulah perasaan kita. Kalau kita menerima hal negatif dari luar, bagaimanapun cara kita memperbaikinya tidak akan sama seperti semula. Itulah maksudnya betapa bahayanya kita menghina orang lain, kita memberikan kata-kata negatif. Wujudkan debat baku. Generasi hebat berawal dari badan yang sehat dan mental yang kuat. Perkenalkan, nama saya Elicia Imelda Anastasia Rita, saya siswa kelas 8A. Saya sangat senang dengan kegiatan P5 ini, terkhususnya pada tema Bangunlah Jiwa dan Raganya. Saya menyadari bahwa pentingnya menjaga kesehatan mental saya sendiri dan orang lain. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang telah memberikan pengalaman berharga untuk saya dan mengajarkan saya untuk menjadi generasi hebat. Perkenalkan, nama saya Waldeman Herman Junior Wolowatu. Saya siswa kelas 8B. Ingin menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang sudah mengajarkan kepada kami ilmu dan pengalaman baru di kegiatan P5 ini, terkhususnya tentang menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Dan saya juga jadi termotivasi untuk menjadi generasi hebat masa depan.